Oke, ini merupakan video dokumentasi alat yaitu kendali router berbasis jaringan online, di mana kita menggunakan aplikasi Android untuk mengontrolnya. Oke, ini adalah router biasa, cuman yang sudah dimodifikasi, yang di dalamnya sudah terdapat microcontroller. Jadi ini untuk input tegangan untuk menyalakan router seperti ini. Oke, kemudian ada adaptor 9 volt dipasang. Jadi routernya belum menyala. Oke, tidak bisa menyala karena kita belum kontrol dengan menggunakan handphone. Kemudian ada soket satunya lagi, itu untuk menyalakan microcontroller yang terdapat di dalamnya. Oke, kita pasang seperti ini. Mungkin agak susah karena ada besi yang kurang pas posisinya. Oke, seperti itu. Sudah, kemudian kita pasang. Oke, antena kita nyalakan. Sudah terpasang, sudah menyala. Kemudian yang kita perlukan adalah sebuah handphone. Oke, di sini ada tulisan satu perangkat terhubung. Jadi untuk bisa mengontrol alat ini, yang pertama kita harus setting wireless hotspot kita dengan nama alat kendali. Jadi kita setting di sini konfigurasi hotspot. Oke, kita beri nama alat kendali, kemudian passwordnya alat kendali seperti itu. Kita simpan. Nah, di sini perangkat yang sudah tersambung yaitu kodenya ESP57AD4D. Jadi sudah terkonek sekarang. Oke. Saat ini kondisi router kondisi mati, kemudian kita harus install aplikasi namanya yaitu Cayenne. Nanti bisa di-download aplikasinya. Kemudian yang pertama yang harus dilakukan adalah setelah menginstal aplikasi My Device Cayenne, seperti ini tampilan awalnya, yang kita lakukan adalah sign in. Kemudian kita akan masukkan alamat emailnya yaitu edisersan@gmail.com. Oke, seperti itu, edisersan@gmail.com. Kemudian kita akan masukkan passwordnya, yaitu passwordnya adalah QWERTY UIOP, yaitu QWERTY seperti itu. Kemudian kita klik login. Oke, kita tunggu beberapa saat. Akan muncul tampilan device. Di sini adalah controller router, monitoring suhu, dan sistem keamanan rumah. Saat ini yang sudah terhubung yaitu control router yang paling atas yang berwarna hitam. Saya klik control router, akan ada tampilan seperti ini. Jadi ketika saya klik, oke, ini untuk mematikan, dan ketika saya klik, oke, terdengar bunyi klik relay. Kita lihat router sudah menyala. Oke, nah inilah kontrol router berbasis jaringan internet. Nah, saat ini switch router sudah kondisi menyala. Tentu saja jika ini saya copot, dia akan mati. Ini adalah sumber energi untuk routernya. Kemudian dari aplikasi saya akan klik digital, dia akan mati seperti itu. Kemudian jika saya klik lagi, dia akan menyala. Kita lihat sudah menyala. Nah, itulah tata cara pengendalian router berbasis jaringan internet. Selain ini, kita bisa pilih. Di sini ada namanya, kita bisa setting, kemudian ada widgets-nya. Oke. Kemudian kita kembalikan. Oke. Control router kita coba taruh dulu, kemudian lanjut ke video berikutnya. Di mana video berikutnya adalah yaitu alat yang ini. Ini adalah alat kedua, yaitu sistem keamanan online. Jadi tata caranya di sini ada sumber tegangan. Ini adalah magnetic door lock, yaitu sensor yang bisa dipasang di pintu. Jadi jika dia terpisah, satunya dipasang di grendel dekat pintu, satunya dipasang di tembok. Jadi jika terpisah alarm akan bunyi. Kemudian ini adalah sensor vibrate, yaitu sensor getaran. Jika alat ini digoyangkan nanti juga akan berbunyi. Kemudian ini adalah ultrasonik, bisa dipasang untuk mendeteksi objek yang lewat. Jadi ini adalah sistem keamanan berbasis online.
Oke, sama sumber tegangannya juga 9 volt. Kita pasang seperti ini. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke. Kemudian kita lihat di handphone kita tunggu. Oke. Kita tunggu perangkat yang terhubung. Oke, satu perangkat sudah terhubung sama. Passwordnya harus alat kendali dengan WiFi bernama alat kendali juga. Di sini perangkat yang tersambung namanya ESP57AEE0. Oke, jika sudah terhubung, kita buka aplikasinya. Oke, kemudian sekarang ada sistem keamanan rumah. Tadi kontrol router, sekarang sistem keamanan rumah. Jika saya klik, akan muncul seperti ini. Nah, ini merupakan jarak. Kita lihat di sini, sensor ultrasonik terhubung dengan jarak 30 cm. Berarti ultrasonik terhubung dengan tembok sebelah kiri 30 cm. Sistem kerjanya, jika dia mendeteksi objek, oke, seperti itu. Oke. Kemudian jika alatnya magnetic sensornya dilepas, dia juga akan menghasilkan alarm nantinya. Oke, kita refresh dulu. Oke, setelah saya refresh, jika magnetik dilepas, alarm akan berbunyi. Seperti itu. Seperti itu. Oke, kemudian yang akan kita ulangi, yang akan tampilan di handphone kita seperti ini. Saat ini jaraknya adalah 26 cm. Oke, jika ada objek di depannya, kita lihat sensor jarak mendeteksi jarak. Sekarang adalah 10 cm. Tangan saya dideteksi. Oke, seperti itu. Sistem kerja alatnya. Oke, jika kita di situ ada 3 tampilan, yaitu sensor jarak, sensor getaran, dan sensor pintu. Dan saat ini kita akan coba membaca sensor pintu. Jadi ketika saya lepas, maka sensor pintu akan bernilai 1 dan alarm akan berbunyi. Seperti itu. Dan bagaimana jika sensor getaran mendeteksi? Oke, itu sensor getar mendeteksi bernilai 1. Oke. Nah, sensor getar mendeteksi setelah digoyangkan, sensor getar mendeteksi. Kita ulangi, jika sensor pintu juga dilepas seperti itu, maka dia akan bernilai 1. Seperti itu. Oke. Berikutnya kita kembali. Oke. Kita kembali dan saat ini yang belum on adalah monitoring suhu. Oke, alat ini akan kita copot. Oke, ini merupakan bagian tampilan luar di mana ada sensor getar, sensor pintu, dan sensor ultrasonik untuk mendeteksi objek di depan. Kemudian yang terakhir ini merupakan produk sensor suhu. Oke, alarmnya sengaja saya isolasi agar tidak terlalu ramai. Sama, sumber tegangannya juga tegangan kerjanya 9 volt. Kita nyalakan dulu. Jadi pertama seperti itu bunyinya. Kita tunggu sampai ada yang terhubung. Oke. Tethering atau hotspotnya aktif. Kita tunggu dulu. Kita ulangi prosesnya. Nah, kita tunggu sampai bunyinya tit seperti itu. Artinya tegangan kerjanya pas. Nah, sudah terhubung. Nah, jika sudah terhubung, dia akan muncul tulisan seperti di layar. Jadi akan tertampil berbasis micro AVR ATmega 328. Kita akan ulangi prosesnya. Saya akan copot dan kita akan pasang. Nah, seperti itu. Pertama akan muncul tulisan oke, belum terkoneksi. Masih belum terkoneksi. Kita tunggu. Di sini perangkat masih terhubung. Kita buka lagi. Oke, kita tunggu. ESP485. Oke, tidak ada perangkat. Kita akan hubungkan sekarang. Oke. Kita copot lagi. Nah, kita tunggu bunyinya seperti itu. Oke, ESP48 sudah terhubung. Pertama akan tulisan monitoring suhu ruangan pendingin.
Kemudian akan muncul berbasis Mirco AVR 328. Kemudian di situ akan muncul pembacaan tem. Tem itu temperatur, di mana suhu saat ini adalah 30 derajat Celcius, di mana kondisi saat ini adalah suhu normal. Oke. Seperti itu. Jadi sumber tegangannya ada di sebelah kiri. Kemudian kita bisa akses suhunya setelah hotspot seluler terhubung. Kita buka aplikasi Chayenne. Oke, seperti itu. Oke, aplikasinya monitoring suhu. Kita klik, akan muncul suhu, di mana suhu saat ini adalah 30 derajat dengan kelembaban sekitar 22%. Seperti itu adalah pembacaan sensornya. Saat ini di situ akan tertampil suhu normal. Oke, kita akan uji coba. Di sini saya menggunakan blower untuk meningkatkan suhu pembacaan dari temperatur ini. Oke, kita buktikan apakah suhu meningkat. Oke. Kita lihat. Oke, suhu meningkat 32, 34. Oke. Kita naikkan lagi suhunya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, suhu meningkat. Saat ini suhu meningkat ke 35 derajat Celcius. Kita akan naikkan lagi. Oke. Tunggu beberapa saat, suhu akan meningkat. Oke, saat ini suhu sampai 39, 40. Oke, suhu berbahaya. Kita lihat, suhu di atas 40 derajat, dia akan menampilkan tulisan berbahaya. Oke, jika buzzer ini dilepas, suaranya akan sangat tinggi sekali. Jadi sengaja saya tutup. Oke. Yang tertampil di aplikasi Android-nya juga sama. Dia akan menampilkan pembacaan suhu sekitar 41 derajat. Jadi kita bisa klik suhu ini. Jadi ada pembacaan suhu yang naik. Ada semacam data loggernya, yaitu jam 12.59 suhu 30. Kemudian jam 1 masih 30. Kemudian jam 1.03 dia mulai naik menjadi 38, kemudian jam 1.03 6 detik kemudian dia naik ke 40. Oke, sekarang saat ini suhu meningkat yaitu 40. Sudah mulai menurun dari 41 tadi. Oke, ini merupakan alat monitoring suhu. Kendalanya untuk alat ini adalah dibutuhkan tegangan yang benar-benar stabil. Jadi contoh di sini pertama kali alat ini jika kita pasang langsung seperti ini, oke, dia mungkin dengan suara yang khas seperti itu dia tidak akan connect. Oke, kita copot lagi, kita pasang lagi. Nah, dia bunyinya harus lebih kecil. Seperti itu. Oke, sudah connect. Nah, itu tandanya. Bunyinya yang lebih kecil, dia sudah connect. Kenapa demikian? Karena ada hubungannya dengan tenaga atau energi yang dihasilkan untuk mencharger alat ini kurang stabil sehingga alat itu disconnect, tidak terhubung. Nah, seperti itu. Salah satu ciri khasnya, bunyi alarm sudah hilang, kemudian LED indikator menyala. Itu artinya sudah connect. Kita cukup membuka aplikasi, kemudian kita buka Chayenne, kemudian kita buka monitoring suhu. Oke, sudah muncul. Suhu saat ini 37 derajat. Kita lihat alatnya. Oke, sama. 37 derajat. Oh, mati, terlepas. Kita kurang tekan. Oke.
Oke, kita tunggu. Oke, sudah terhubung. Oke, tadi terlepas kabelnya. Saat ini suhu 37 derajat. Kita buka monitoring suhu. Saat ini yang tertampil adalah 36. Oke, suhu di aplikasi juga sama. Jadi, menggunakan aplikasi ini kita bisa akses alat ini dimanapun, semasih alat ini terhubung ke internet. Seperti itu. Oke, demikian video dokumentasi 3 alat, yaitu alat monitoring suhu, sistem keamanan rumah, dan kontrol router. Oke, demikian. Sampai jumpa di video berikutnya.